Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Hukum tertulis dibagi menjadi dua. Hukum yang dikodifikasikan atau disebut juga hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan dan tidak disusun pula secara sistematis dan tidak lengkap atau terpisah-pisah sehingga memerlukan peraturan. Contohnya adalah keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah perayaan adat Seba di masyarakat Baduy, Banten. Perayaan Seba atau seserahan ini digelar setelah musim panen ladang huma. Upacara Seba adalah tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun kepada Bapak Gede dan Ibu Gede, yaitu pemerintah setempat. Golongan hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi dua, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Artinya adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Apa contohnya? Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Ini diusulkan pada 17 Desember 2019. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada dua. Pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Seseorang dilarang melakukan pencemaran nama baik orang lain. Isinya tentang apabila seseorang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menduakan suatu hal supaya hal itu diketahui oleh publik. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya dalam pasal 18A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah itu ada 5. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, adanya petunjuk, dan keterangan terdakwa.